Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memang Itu Kewajibanku, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang pernah berkecimpung di dunia usaha, bagi mereka yang dipercaya menduduki suatu posisi jabatan, bagi mereka yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan suatu perintah atasan, mereka ini tahu apa yang harus dikerjakannya. Mungkin Anda mengetahui apa yang disebut dengan job description, atau sering dikatakan sebagai petunjuk pelaksanaan tugas. Seseorang harus menaati garis-garis yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau seorang kepercayaan seorang atasannya itu bukanlah sebuah prestasi, melainkan sebuah keharusan. Keberhasilan dalam job description itu akan membuat tuannya senang, puas, dan bangga. Tidak menutup kemungkinan kepadanya diberikan reward atau penghargaan, atau bahkan kenaikan posisi jabatan yang lebih tinggi. Intinya, ia harus berusaha sekuat tenaga melaksanakan tugasnya. Hari ini, Tuhan Yesus menegaskan hal itu jauh-jauh hari, bahwa mereka harus dengan kerendahan hati mengatakan, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu sangat benar dan baik sekali. Saudara-saudari terkasih, hubungan Tuhan dan hamba adalah hubungan yang menempatkan seorang hamba harus menaati apa yang menjadi keinginan tuannya. Jadi, ia memang harus melaksanakan apapun yang menjadi keinginan tuannya. Kalau hamba itu sudah melaksanakan tugasnya, itu sudah benar. Itu menjadi kewajibannya. Tuhan Yesus berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dari seorang hamba itu dituntut kesetiaan, agar tuannya itu masih mau menggunakan tenaga dan jasanya oleh karena pengabdiannya yang teruji. Bahkan kalau kita melihat fakta di lapangan, dalam hidup kemasyarakatan kita, ada orang yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya sendiri. Mereka membutuhkan asisten rumah tangga atau PRT alias pembantu rumah tangga. PRT yang melaksanakan tugasnya dengan baik pasti berkenan di hati majikannya. Mereka dikaryakan terus karena kesetiaannya. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita pernah mendengar pernyataan ini. Kalau saya mengikuti Anda bekerja di proyek Anda, saya dibayar seberapa sehari. Sebagai bentuk perjanjian ini baik, tapi ada yang sedikit mengganjal.
Betul tidak? Orang ini belum mulai bekerja sudah menuntut salary atau upahnya. Tentu tidak ada yang salah. Akan tetapi biasanya kualitas seseorang akan dihargai sebanding dengan bukti karya yang ditunjukkannya dan bukan sebaliknya. Saya jadi teringat pada perumpamaan Yesus tentang seorang raja yang akan bepergian jauh dan memberi tanggung jawab pada hamba-hambanya talenta untuk dikembangkan. Yang seorang mendapat 10 talenta, yang seorang lagi mendapat 5 talenta, dan yang lain menerima 1 talenta. Tuan itu berpesan agar mereka mengusahakan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Sepulangnya raja itu, ia menerima laporan dari hamba yang mendapat 10 talenta, bahwa dia telah menghasilkan 10 talenta, kata raja itu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ucapan itu juga dikatakannya kepada hamba yang mendapat 5 talenta dan menghasilkan 5 talenta. Tetapi tidak dengan hamba yang malas, yang tidak menghasilkan apa-apa dari 1 talenta yang dipercayakan kepadanya. Raja itu kecewa dan marah karena kepercayaan yang diberikan kepadanya tidak ditanggapi dengan baik. Ia memendam talenta itu dan mengembalikan kepada raja itu tanpa menghasilkan apa-apa. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua untuk memiliki watak setia seorang hambanya. Kita dikehendakinya untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya dan membuktikannya perintahnya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk berbagi dengan sesama, kita harus meresponnya juga. Kalau kita memiliki makanan berlebih, kita membantu orang yang lapar. Kalau kita memiliki pakaian berlebih, kita siap berbagi dengan mereka yang tidak punya. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni, maka janganlah mendendam dan hidup dalam kebencian. Kita harus siap menerima saudara yang bersalah dan minta ampun. Banyak hal yang harus dan bisa kita kerjakan sebagai orang-orang Kristen yang mengikuti Tuhan Yesus. Kita juga adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan kewajiban kita. Tugas kita adalah melaksanakan dan menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita sebagaimana kita dengar dalam firman Tuhan Yesus. Sebab barang siapa ingin menjadi yang terbesar, ia harus menjadi pelayan. Siapa yang merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan. Kita dipanggil untuk menjadi hamba yang setia yang melaksanakan tugas Tuhan kita. Apakah aku sudah melayani Tuhan dan sesamaku untuk menyenangkan hati Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang rendah hati. Didiklah kami untuk setia melayani Engkau dalam diri sesama kami yang membutuhkan kasih dan perhatian kami, demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.